Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk kembali di materi kita, yaitu materi matriks. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dua subtopik. Yang pertama ada bagian satu, yaitu transpose dan determinan. Lalu masuk ke bagian kedua, yaitu tentang inverse matrix. Sebelum kalian mempelajari materi pada hari ini, Ibu harapkan kalian mempersiapkan buku catatan kalian, lalu dipersiapkan materi dan simak baik-baik. Oke, kita lanjut. Untuk materi yang pertama, kita akan masuk transpose matrix. Apa itu transpose matrix? Yaitu perubahan posisi matriks dari baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jika ada matriks A, maka transposnya dilambangkan sebagai A pangkat T, atau ini bisa disimbolkan dengan transpos dari matriks A. Kita masuk contoh. Diberikan sebuah matriks A yaitu 3, 2, 1, 4, 0, min 2, 5, min 1, 3. Maka kita akan mentransposnya. Lalu, bagaimana tadi caranya? Ketika kalian memiliki matriks A, maka langkah pertama yang kalian lakukan adalah mentranspos. Apa tadi catatannya? Baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Maka kalian bisa perhatikan di sini ada 3, 2, 1. Ini kan baris ya ke kanan, maka kita ubah ke bawah menjadi 3, 2, 1. Berubah ya dari baris menjadi kolom. Lalu yang kedua ada 4, 0, min 2. Nah, lihat nih di baris yang matriks A. Lalu kita perhatikan yang di A pangkat T. Nah, ini jadi kolomnya ke bawah, 4, 0, min 2. Oke, satu lagi, ada baris yang ketiga, 5, min 1, 3. Nah, kita ubah menjadi kolom. Nah, ini ada yang di kolom ketiga, yang sebelah kanan, 5, min 1, 3. Sangat gampang kan? Bisa difahami? Oke, kita lanjut. Diberikan matriks P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka berapakah transposnya? Nah, di sini kita langsung saja. Apa tadi instruksinya? Ketika dia baris akan berubah menjadi kolom. Ingat 1, 2, 3. Kita transpos menjadi 1, 2, 3. Berubah menjadi kolom. Lalu ada 4, 5, 6. Dia berupa baris, kita ubah menjadi 4, 5, 6. Sangat mudah ya. Bisa difahami, hanya mengubah dari baris menjadi kolom. Oke. Selanjutnya di sini ada materi kita, yaitu yang bagian kedua. Ini khusus determinan. Nah, determinan ini terbagi menjadi dua. Ada yang determinan matriks berordo 2 kali 2 dan ada yang berordo 3 kali 3. Ibu akan membahas sedikit materi yang berkaitan dengan matriks 2 kali 2. Nah, kita berikan contoh. Di sini untuk pengertiannya Ibu akan kasih teori singkatnya. Misalkan matriks ordo 2 kali 2 yaitu A sama dengan A, B, C, D. Nah, di sini yang ditanya determinan dari matriks A dapat dinyatakan. Nah, untuk simbolnya determinan itu kita tulis dengan det A. Nah, ini yang mencirikan banget gitu ketika determinan. Det A sama dengan A. Kalau di sini matematika sering disebutnya A faktorial ya. Dengan A mutlak. Nah, bagaimana caranya? Kita tulis lagi A mutlak sama dengan A, B, C, D. Nah, di mana dalam determinan ini A dikalikan D, kita kalikan silang A kalikan D minus B kalikan C. Jadi A kali D dikurang B dikalikan C. Jadi tandanya dikurang. Ingat ya. Bisa difahami A kali D min B kali C. Oke, kita masuk aja langsung ke contoh. Diberikan matriks A sama dengan 2, 5, 1, 3.
tentukan determinannya. Nah, untuk ini kita bisa langsung aja, bagaimana tadi caranya? Kita kalikan silang, ya. 2 kali 3, kita kalikan saja. 2 kali 3 berapa? 6, lalu 5 kali 1, 5. Jadi 6 dikurang 5 sama dengan 1. Gampang ya? Kali silang 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 1 sama dengan 5. Lalu setelahnya baru dikurang. Itu salah satu pengerjaan determinan. Bisa difahami? Jadi determinan A sama dengan 1. Oke. Setelah kita bahas tadi matriks ordo 2 kali 2, kali ini kita akan masuk ke ordo 3 kali 3. Oke, kita langsung masuk ya. Misalkan matriks ordo 3 kali 3 yaitu matriks B, di mana nilainya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Determinan dari matriks B dapat dinyatakan dengan det B atau sama dengan mutlak B. Di mana nilainya? Perhatikan di sini. Yang pertama, yang harus kalian perhatikan adalah kalian menulis matriks B-nya. Nih, yang ada di mutlak. Yang ada di garis sini. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, lalu setelah itu, kalian copy pastekan nilai A, B, D, E, G, H. Nah, kalian copy pastekan nilainya ke belakang mutlak yang ada di sampingnya. Nih, ditulis A, B, D, E, G, H. Tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan. Oke, setelah itu, setelah kalian tuliskan, lalu kalian bisa mengurangkan atau kalian bisa mengubah variabelnya. Di sini perhatikan, yang garis merah dulu. Yang garis merah di sini ada A, kita kalikan dengan E, kita kalikan dengan I. Garis yang merah pertama. Oke, setelah itu dijumlah dengan B dikalikan F dikalikan G. Bagian kedua. Lalu ditambah lagi bagian yang terakhir, yang merah. C dikalikan D dikalikan H. Kalian perhatikan yang kurung bawahnya. Oke, setelah kita dapatkan garis yang merah, lalu kita kurangkan dengan yang hitam. Caranya bagaimana, Bu? Caranya tetap sama. Kalian perhatikan lagi yang berada di dalam mutlak. Itu yang pertama. C dikalikan E dikalikan G. Ini adalah bagian pertama. Ditambah A dikalikan F dikalikan H. Perhatikan yang bawah. Lalu ditambah lagi dengan B dikalikan D dikalikan I. Ya. Setelah kalian kalikan, dari perkalian yang ada di dalam kurung pertama dan di dalam kurung yang kedua, lalu kalian kurangkan. Setelah dikalikan, lalu dioperasikan, lalu dijumlah dan dikurangkan. Sampai sini, paham? Untuk konsep awalnya, bisa difahami ya. Kita masuk langsung ke contoh. Diberikan matriks P sama dengan 1, 2, 0, 3, min 2, 1, 0, 4, min 1. Nilai determinan dari matriks P adalah, jadi kalian lihat, di sini permintaannya adalah determinan dari matriks P. Untuk langkah awal, kalian ingat, tadi dibuat matriksnya. 1, 2, 0, 3, min 2, 1, 0, 4, min 1. Kalian tulis dulu di mutlaknya, di dalam garisnya. 1, 2, 0, 3, min 2, 1, 0, 4, min 1. Setelah itu, lalu kalian copy pastekan kolom pertama dan kolom kedua yang di depan, yang paling depan. 1, 2, 3, min 2, 0, 4. Ya, copy pastekan ke bagian belakang. Setelah itu, kalian baru bisa operasikan yang dicoret. Pertama, kita coret ke kanan. Itu yang warna merah. Kita perhatikan. 1, min 2, min 1.
1 dikali min 2 dikali min 1. Kita tulis ya, nih di bawah kurungnya. Ketika ada penulisan minus, kalian harap tulis kurungnya sebagai pembatas, biar tidak salah dalam penulisan. 1 dikali min 2 dikali min 1, ditambah garis kedua, 2 dikali 1 dikali 0. Ya, nih di bawah, ditambah 2 dikali 1 dikali 0. Ditambah lagi yang paling akhir, 0 kali 3 kali 4. Ya, 0 kali 3 kali 4. Oke, setelah selesai yang merah, kita tutup kurung lagi, lalu dikurang. Ini ada kurung pemisah. Lalu kita kurangkan dengan yang hitam. Sama, langkah awal yang kita tulis adalah yang berada di dalam kurung. 0 dikali minus 2 dikali 0. Nih yang pertama ya, 0 dikali minus 2 dikali 0. Ini ada di bawah. Lalu dikalikan lagi 1 dikali 1 dikali 4. 1 kali 1 kali 4. Ditambah 2 dikali 3 dikali minus 1. Ingat, kalau ada minus, kita bedakan kurungnya biar tidak tertukar. Oke? Sudah kita dapatkan yang dicoret merah dan yang dicoret hitam. Setelah itu baru kita kalikan. Kalikan di antara penjumlahan ini. Yang bagian pertama, yang bagian merah. 1 dikali minus 2 dikali minus 1. Berapa? 1 dikali minus 2, minus 2. Minus 2 kali minus 1. 2. Oke. 2. 2 kali 1 kali 0. 0. 0 dikali 3 kali 4. 0 ya. Berarti yang di bagian merah kita dapatkan 2 ditambah 0 ditambah 0. Oke? Sudah ya. Ini kurung pertama. Lalu dikurang. Kita kalikan lagi. 0 dikali minus 2 dikali 0. Berapa? 0. Karena berapapun dikali 0, maka hasilnya 0. Lalu kita jumlah. 1 kali 1, 1 kali 4, 4. Ya. Lalu yang terakhir, 2 kali 3, 6. 6 dikalikan minus 1, jadi minus 6. Oke, setelah ini kita sudah dapatkan yang merah dan yang hitam, lalu kita jumlahkan hasil akhirnya. Tolong diamati, untuk penyelesaiannya, Ibu harapkan kalian menyelesaikan dulu kurungnya, setiap kurungnya. Karena apa? Karena jika kalian langsung mengerjakan secara langsung, biasanya ada kesalahan dalam penghitungan. Biasanya suka nggak teliti, kesalahannya sering di sana. Jadi, kalian jumlahkan dulu, baru nanti hasilnya runtut. Ya, 2 ditambah 0 tambah 0, 2. Oke, dikurang, ingat, kurangnya diturunin. 0 ditambah 4, 4. Ditambah minus 6. Berapa? Minus 2. Oke, setelah ini kita dapatkan 2 minus 2. Berarti, ingat, minus ketemu minus jadi apa? Plus. Jadi 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 4. Oke. Sampai sini bisa difahami? Jika kalian bingung, kalian bisa replay, kalian bisa putar lagi. Kalian pahami, baru setelah ini kalian kerja. Di sini Ibu ada latihan. Latihan determinan dan transpose matriks. Di sini ada 4 soal. Dan ini macam-macamnya untuk kalian dapat mengevaluasi tadi pembelajaran determinan dan transpose matriks ya. Ibu tunggu jawabannya di latihan. Nah, setelah ini kita akan membahas inverse matrix. Nah, ini adalah ending dari pembelajaran matriks. Selanjutnya kita masuk ke inverse matrix. Ini adalah materi terakhir dari pembelajaran inverse. Nah, sebenarnya di dalam matriks ini ada materi ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, untuk pembelajaran di kelas 11, kita hanya membahas sampai matriks ordo 2x2. Nah, untuk itu, simak materi ini baik-baik. Oke, diberikan suatu matriks A sama dengan A, B, C, D, maka inverse matriksnya adalah, perhatikan, di sini kalau inverse dilambangkan dengan A pangkat minus 1, di mana 1 per AD minus BC. Ingat, 1 per
determinan. Ingat yang tadi, AD ya, AD dikurang BC. B kali C, dikali silang ya di matriksnya. AD dikurang BC. Ini untuk penulisannya. Lalu dikalikan dengan matriks A tadi. Tapi ingat, ada catatan di sini untuk inverse. Yaitu apa? Ketika matriksnya, yang ingat, lihat matriks A-nya. AD ini kita balik, AD kita balik, jadi tulisannya DA dikurang dengan apa nih? C sama B-nya. C sama B-nya dikasih minus. C sama B-nya kita kasih minus. Jadi matriks inverse dari A sama dengan 1 per AD minus BC dikalikan D min B min C A. Sampai sini bisa difahami? Oke, langsung aja kita masuk ke contoh. Inverse dari matriks A sama dengan 3, 4, 1, 2 adalah, ingat, penulisan inverse adalah A pangkat minus 1. Kalau jika ada permintaan soal A berapakah A min 1-nya, berarti ini dicari inverse-nya. Ya, kita perhatikan ke contoh. Jadi 1 per, apa tadi, 3 kali 2, ya, 3 kali 2 minus 4 kali 1. Lihat dulu matriksnya. 3 kali 2 silang ya, kalikan silang. 3 kali 2 dikurang 4 dikalikan 1. Oke, setelah itu kita masuk ke matriks pengalinya, yaitu 2 sama 3, 3 sama 2, ini kita balik menjadi 2 sama 3. Ingat, dikurungnya nih, perhatikan. Lalu minus sama, lalu 1 sama 4-nya kita berikan minus. 1 sama 4 kita berikan minus. Ya, sudah? Bisa difahami? Lalu setelah ini baru kita bisa operasikan. Oke, caranya tetap sama kayak tadi yang kayak mencari determinan. Jadi 1 per 3 kali 2 berapa? 6, lalu dikurang 4 dikalikan 1. 4 kali 1, 4. Oke, sudah didapatkan. Nah, yang di sebelah kanan, yang dikurung ini, kalian tulis aja. Yang di atas, kalian copy paste lagi ke bawah. 2 min 4 min 1, 3. Oke, sudah. Setelah itu kita kurangkan. Nih yang atasnya dulu, yang ada pernya. 1 per 6 min 4. Kita operasikan dulu. 6 dikurang 4 berapa? 6 kurang 4 sama dengan 2. Oke, jadi sudah kita dapat 1 per 2. Yang atas kita tulis lagi. 2 min 4, 2 min 4 min 1, 3. Udah ya, kita tulis bawahnya. Lalu habis ini baru kita kalikan. Yang di depan, yang setengah, kita kalikan ke matriks yang di dalam. 1 per 2 dikalikan 2. Berapapun yang dikalikan, kita tetap ya atasnya ya, bawahnya tetap ngikut. 1 dikali 2, 2 per 2. Lalu 1 dikalikan minus 4, jadi minus 4 per 2. Nih ya. Lalu yang bawahnya, minus 1 dikalikan setengah berapa? Minus 1 per 2. Kenapa? Karena ada minusnya. Jadi tetap 3 dikalikan setengah berapa? Jadi 3 per 2. Oke, sudah kita dapatkan. Setelah ini kita cek lagi, apakah ini hasilnya sudah selesai atau belum? Masih bisa dioperasikan atau enggak? Masih bisa dijumlah apa enggak? Dibagi atau enggak? Kita lihat di sini ada 2 per 2. 2 per 2 sama dengan berapa? 1. Minus 4 per 2. 4 bagi 2 bisa? Bisa. Berapa? 2. Jadi jawabannya minus 2. Ya. Sampai sini paham? Lalu yang terakhir ada minus 1 per 2. Bisa dioperasikan nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya kita tulis lagi. Oke, sudah. Lalu yang terakhir, 3 per 2. Bisa disederhanain? Bisa. Pakai pecahan. Tapi kita nggak butuh pakai pecahan kalau di matriks. Jadi kita tulis aja langsung. Jadi 3 per 2. Maka didapatlah inverse dari matriks A, yaitu 1 minus 2 minus setengah sama 3 per 2. Oke, sampai sini bisa difahami? Bisa ya? Jika kalian masih bingung untuk inverse matrix, kalian bisa putar ulang video ini, lalu kalian amati baik-baik mana yang belum paham. Nanti kalian bisa tanyakan ke ibu,
bagaimana dan cara yang mana yang masih kurang dimengerti. Sampai sini sudah cukup? Setelah kita membahas materi inverse tadi, Ibu akan memberikan latihan inverse matrix. Nah, di sini ada soal 1, 2, 3, dan 4. Intinya kalian harus banyak berlatih agar kalian memudahkan dalam memahami materinya. Jika kalian banyak berlatih, Ibu doakan semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahaminya. Nah, tulis nama, terus kelas dan paraf kalian, kemudian fotokan hasil pembelajaran kalian ke buku latihan kalian. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan kemudahan bertambahnya ilmu kita sebagai manfaat di kemudian hari. Cukup sekian pembelajaran matriks pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.